Hai Sobat NKRI, ketemu lagi nih bersama Kabar NKRI. Gimana kabarnya? Wah, semoga juga baik-baik semuanya ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fakta misi bunuh diri pasukan tengkorak TNI di Papua. Nah, apa saja fakta-fakta misi tersebut? Informasinya bisa kamu lanjut tonton videonya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dong. Dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, bagi seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI, menjalankan tugas adalah sebuah kehormatan yang gak ada tandingannya. Walau harus mengorbankan nyawa demi keberhasilan, gak terkecuali juga bagi pasukan elit komando pasukan Katak atau Kopaska yang pernah mendapat misi bunuh diri. Dirangkum FIFA militer dari berbagai sumber nih sobat, Kopaska yang didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno untuk menghadapi Belanda dalam Operasi Trikora pada tahun 1962 yang merupakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat atau Papua ke wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam catatan yang dikutip FIFA militer dari Bung Tarjo, pejuang tanpa pamrih, Kapten P. Robertus Iskak, yang dikenal sebagai Bapak Pasukan Katak Indonesia, ini membenarkan ya kalau Bung Karno sendiri memerintahkan pembentukan komando pasukan Katak ini. Dibentuknya Kopaska tak lain dan tak bukan adalah untuk mendobrak armada Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang memblokade sejumlah wilayah perairan Indonesia. Gak tanggung-tanggung nih sobat, pasukan elit milik TNI Angkatan Laut ini mendapat tugas untuk menghancurkan kapal induk Angkatan Kerajaan Laut Belanda kala itu HNLMS Karel Doorman R81. Lantas bagaimana bisa ya sebuah unit pasukan yang baru saja dibentuk ini langsung mendapat misi untuk menghancurkan kapal induk? Nah, perlu diketahui nih sobat, kapal induk HNLMS Karel Doorman ini adalah kapal buatan Inggris yang dibeli Belanda dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris Royal Navy pada 1 April 1948. Kapal ini memiliki bobot mencapai 19.900 ton dan panjangnya 192 meter. Saat itu, kapal induk HNLMS Karel Doorman terbilang salah satu kapal raksasa yang ada di dunia. Nah, selanjutnya mengapa kapal induk HNLMS Karel Doorman yang menjadi sasaran? Nah, ini dia jawabannya. Karena kapal induk ini katanya adalah lambang supremasi kekuatan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Menurut perhitungan Bung Karno nih sobat, kalau kapal itu dihancurkan, maka mental pasukan Angkatan Laut Kerajaan Belanda juga akan runtuh. Widih, perhitungannya luar biasa ya. Iskak yang merupakan instruktur dari Akademi Militer Yogyakarta ini mendapat tugas untuk melatih para calon anggota Kopaska saat itu. Iskak melatih para prajurit untuk mampu berenang dan menyelam sambil memasang ranjau laut. Nggak cuma itu aja, para calon anggota Kopaska saat itu juga diperkenalkan dengan rudal torpedo. Nah, rudal torpedo sendiri ini masih asing di kalangan pasukan TNI Angkatan Laut saat itu sobat. Namun demikian, untuk menghancurkan kapal induk Belanda, ya diperlukan sedikit modifikasi lah. Yap, rudal torpedo itu nantinya akan ditumpangi oleh prajurit Kopaska. Ih, gila ya, ini ceritanya adalah prajurit torpedo. Nah, dengan modifikasi, rudal itu nantinya bisa dikendalikan dan diarahkan langsung ke kapal induk HNLMS Karel Doorman. Tentunya, hulu ledak torpedo itu juga akan ditambah agar daya hancurnya lebih besar. Nah, kelak misi ini dikenal dengan istilah rudal bernyawa. Ya iyalah, yang nunggangin juga manusia gitu ya. Beruntung ya sobat, misi ini akhirnya urung dilakukan. Sebab pada akhirnya, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei tahun 1963. Kemudian pada penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada 2 Agustus tahun 1969, ribuan masyarakat Papua sepakat nih untuk bergabung dengan Indonesia.
Nah, gitu tuh ceritanya. Beberapa fakta misi bunuh diri pasukan tengkorak TNI di Papua. Untung ya nggak jadi bunuh diri. Oke deh Sobat NKRI, terima kasih udah nonton channel ini. Jangan lupa update terus informasi kabar militer terkini di Kabar NKRI. Sampai jumpa.